Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabi dan tabiatnya hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau memaparkan tentang suatu artikel yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional pada kuartal 2 tahun 2020. Dengan beranggotakan saya sendiri, Kakak Setia Perdana, lalu ada Abdullah Musrihudin Khalbani, lalu ada Aisyah Kartika Putri, lalu ada Wida Angelika Sujaka, terus ada Haura Nazihah, dan yang terakhir ada Jajang Nurjaman. Untuk pemaparan yang pertama, saya serahkan kepada Jajang Nurjaman. Silakan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek perekonomian. Badan Pusat Statistik atau BPS menginformasikan bahwa pada kuartal 11 tahun 2020, di mana untuk pertama kalinya beberapa wilayah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau minus sebesar 5,32%. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada berbagai macam masalah ekonomi. Salah satunya adalah penurunan pendapatan masyarakat normalnya. Dengan turunnya pendapatan masyarakat, maka aktivitas seperti konsumsi dan investasi yang biasanya dilakukan juga akan ikut menurun. Selain itu, aktivitas filantropi masyarakat juga akan ikut terpengaruhi akibat penurunan pendapat ini. Salah satu aktivitas filantropi yang dapat merasakan dampak akibat hal ini adalah zakat, di mana akan terjadi perubahan peran dalam masyarakat yang biasanya menjadi pemberi zakat atau muzaki menjadi penerima zakat atau mustahik. Hal ini akan berimbas pada penerimaan yang dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPZ. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas, yang merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat. Imbas pandemi COVID-19 terhadap pengumpulan zakat oleh Bajnas juga akan turut mempengaruhi bagaimana zakat tersebut disalurkan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mencari pengaruh pandemi COVID-19 atau COVID-19 terhadap penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bajnas pada kuartal 2 tahun 2020. Terima kasih. Pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Angelika. Kepada Angelika, dipersilakan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana dana zakat di tengah pandemi COVID-19 ini disalurkan. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah A. Penelitian yang dilakukan oleh Afifuddin Qadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Sam, dan Murdiansah Sakarin yang berjudul Penggunaan Dana Zakat pada Korban COVID-19, Perspektif Makosid Syariah, yang ingin mengetahui bagaimana peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban COVID-19 dalam perspektif syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan COVID-19 sudah sesuai dengan syariah dan makosid syariah. Dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi para korban COVID-19. Sehingga tujuan syariah dalam menjaga kelima unsur dalam makosid syariah dapat tercapai. B. Penelitian yang dilakukan Gebrina Rizky Amanda, Katatun Malihah, Sulistian Indriya Stuti, Nur Humairah, Sulasmi, dan Titania Mukti tahun 2021 yang berjudul Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi COVID-19 yang ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi dari penyaluran zakat di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bajnas mendistribusikan dana zakat pada 3 sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, sektor darurat sosial ekonomi, dan sektor pengamanan program existing. Tidak hanya Bajnas dan Kementerian Agama juga turut membantu para pendakwah yang terkena virus COVID-19. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan zakat dalam penanganan COVID-19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Total penyaluran dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai 7 miliar lebih. Penyaluran dana zakat ini hanya berlaku pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Sekian. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, pemaparan materi, yakni kebaruan penelitian oleh Ica atau Aisyah. Dipersilakan, Aisyah. Ya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dari laporan penyaluran zakat di dalam laporan keuangan Bajnas pada kuartal 2 tahun 2020, di mana untuk pertama kalinya PSBB diberlakukan di sebagian wilayah Indonesia akibat pandemi COVID-19. Laporan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bajnas pada periode tersebut kemudian akan dibandingkan dengan laporan penyaluran zakat pada tahun-tahun sebelumnya di periode yang sama. Perbandingan ini akan menunjukkan berapa besar persentase kenaikan atau penelusuran dari penyaluran zakat yang dilakukan Bajnas pada kuartal 2 tahun 2020 terhadap tahun-tahun sebelumnya. Cukup. Saya kembalikan kepada Kakak. Baik, terima kasih Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haura. Untuk Haura, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian. Ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Seperti yang pertama bagi penulis. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, bagi muzaki. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait untuk apa saja dana zakat yang ditunaikan melalui Bajnas itu disalurkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagi Bajnas sendiri, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan diambil ke depannya, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 melalui optimalisasi dana zakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Aura. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari pemaparan materi pengaruh COVID-19 terhadap zakat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.